A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi yang baik, yang hebat. Semoga pagi ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, kalian beserta keluarga kalian semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa untuk Pak Guru selalu ingatkan, jaga kesehatan dengan selalu menggunakan masker. Diingat, selalu menggunakan masker. Kemudian cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Kemudian jaga jarak. Ingat, jaga jarak. Selanjutnya, jangan lupa berolahraga untuk kebugaran kalian masing-masing. Selanjutnya, makan makanan yang bergizi untuk meningkatkan imun kalian agar tetap bugar. Para anakku sekalian, pagi ini Pak Guru ingin menjelaskan tentang prosedur teks yang sudah kalian catat beberapa waktu yang lalu. Yang sebelumnya sudah Pak Guru berikan catatan dan kalian sudah pelajari. Dan sekarang Pak Guru akan menjelaskan tentang prosedur teks. Perhatikan yang baik. Pak Guru ingin menjelaskan tentang pengertian, ciri-cirinya, struktur, dan contoh-contoh dari prosedur teks. Nah, mari kita mulai. Perhatikan yang baik. Pernahkah kalian mengikuti suatu tutorial? Misalnya cara mudah belajar grammar bahasa Inggris, hal yang berhubungan dengan langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu merupakan contoh dari prosedur teks. Misalnya kalian bisa lihat di bungkus Indomie, itu ada langkah-langkahnya, cara-cara membuat mie instan tersebut. Itu adalah merupakan contoh dari prosedur teks. Sekali lagi, pernahkah kalian mengikuti suatu tutorial, misalnya cara mudah belajar grammar bahasa Inggris? Nah, hal yang berhubungan dengan langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu merupakan contoh dari prosedur teks. Lanjut. Nah, sekarang pengertian prosedur teks. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur teks adalah teks yang berisikan perintah atau langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu. Dengan kata lain, prosedur teks ini dibuat untuk memberi gambaran bagaimana sesuatu dilakukan melalui langkah-langkah yang berurut. Jadi, pengertian prosedur teks yang sudah kita pelajari, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur teks adalah teks yang berisikan perintah atau langkah-langkah. Ingat, adanya langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu. Dengan kata lain, prosedur teks ini dibuat untuk memberi gambaran. Untuk memberi gambaran bagaimana sesuatu dilakukan melalui langkah yang berurutan. Jadi, katakan tadi ada langkah-langkahnya. Kemudian, judul dari prosedur teks sangat mudah dikenali. Perhatikan judulnya, biasanya diawali dengan kata how to. How to, bagaimana cara. Sekali lagi, biasanya menggunakan kata how to.
Misalnya, how to speak English fluently and confidently. Artinya, bagaimana cara berbicara bahasa Inggris dengan lancar dan percaya diri. How to use linking verb. Bagaimana cara menggunakan kata kerja penghubung. Dan masih banyak yang lainnya. Jadi, sekali lagi Pak Guru jelaskan. Yang pertama, adanya langkah-langkah. Kemudian cara mengenalinya dengan cara biasanya adanya how to. Bagaimana cara. Oke, next. Lanjut. Nah, ciri-ciri prosedur teks. Perhatikan ciri-cirinya anak-anakku sekalian. Prosedur teks memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Biasanya menggunakan simple present tense. Bentuk biasa. Ya, present tense itu bentuk biasa. Kemudian yang kedua, menggunakan imperative sentence. Perhatikan imperative sentence artinya kalimat perintah. Ya, contohnya add, tambahkan. Add 2 spoons, tambahkan 2 sendok makan. Cook with low heat. Masak dengan api yang kecil. Blend the spices, aduk bumbu-bumbu. Dan sebagainya. Itu merupakan kalimat perintah. Atau dalam bahasa Inggris imperative sentence. Kemudian menggunakan action verb. Action verb. Contohnya add, tambahkan. Put, taruh, letakkan. Turn, ya pindahkan. Dan sebagainya. Kemudian yang keempat, biasanya menggunakan numbering. Nah, ingat di sini ada numbering. Ya, ada penomoran. Contoh, first, pertama-tama. Second, kedua. Third, ketiga. Fourth, fifth, sixth, dan seterusnya. Ya, jadi pertama-tama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Itu namanya numbering. Kemudian, next, menggunakan conjunction, kata penghubung. Conjunction, penghubung. Contohnya next, lalu, atau seterusnya, then, kemudian, while, sementara, dan sebagainya. Kemudian, menggunakan adverbs, kata keterangan, untuk memperjelas tahapan yang dilalui. Contohnya, correctly, dengan benar. Carefully, dengan hati-hati. Slowly, dengan perlahan. For 2 minutes, selama 2 menit, dan sebagainya. Pak Guru lagi, untuk lebih jelasnya, yang pertama menggunakan simple present tense. Yang kedua, biasanya menggunakan imperative sentence, kalimat perintah. Kemudian biasanya menggunakan action verb. Kemudian menggunakan numbering, penomoran. Kemudian menggunakan conjunction, kata penghubung. Next, then, while, dan seterusnya. Menggunakan adverb, kata keterangan. Untuk memperjelas tahapan yang dilalui, contohnya correctly, dengan benar, carefully, dengan hati-hati, slowly, dengan perlahan, for 2 minutes, selama 2 menit, dan sebagainya. Jelas ya? Oke, Pak Guru lanjutkan. Nah, sekarang jenis-jenis dari prosedur teks, anak-anak sekalian, perhatikan jenis-jenisnya. Ada di sini Pak Guru berikan ada 3 jenis. Berikut adalah jenis-jenis prosedur teks yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, prosedur teks yang memaparkan cara mengoperasikan atau menggunakan sesuatu, misalnya
How to use camera. Bagaimana menggunakan kamera. How to use rice cooker. Nah, bagaimana menggunakan rice cooker. Itu adalah untuk memaparkan cara mengoperasikan atau menggunakan sesuatu. Berikut, ada prosedur teks yang memberikan instruksi dalam melakukan kegiatan tertentu. Misalnya, how to play gitar. Bagaimana cara bermain gitar. Then how to make a brownies. Bagaimana cara membuat brownies. Nah, biasanya yang membuat ini biasanya cewek-cewek membuat brownies jajan. Kemudian ada lagi prosedur teks yang berkaitan dengan kiat-kiat menjalani hidup. Misalnya how to be successful in life. Bagaimana cara sukses dalam hidup. How to make yourself happy. Bagaimana cara membuat agar dirimu itu menjadi bahagia. Di situ ada kiat-kiatnya. Jadi, Pak Guru terangkan, ulangi sedikit. Berikut adalah jenis-jenis prosedur teks yang perlu kamu ketahui. Ada prosedur teks yang memaparkan cara mengoperasikan atau menggunakan sesuatu. Misalnya, how to use camera, how to use rice cooker. Berikut prosedur teks yang memberikan instruksi dalam melakukan kegiatan tertentu. Misalnya, how to play gitar, how to make brownies. Kemudian berikut prosedur teks yang berkaitan dengan kiat-kiat menjalani hidup. Misalnya, how to be successful in life. How to make yourself happy. Paham ya? Pak Guru lanjutkan. Next. Nah, sekarang struktur prosedur teks. Strukturnya bagaimana? Pada umumnya, prosedur teks itu memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama itu ada goal-nya atau aim. Ada goal atau aim berisikan maksud dan tujuan. Jadi goal, aim adalah tujuan. Maksud dan tujuan dari prosedur teks terkait. Kemudian ada materialnya. Berisikan bahan-bahan. Ingat, material artinya bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan tahapan suatu prosedur teks. Lanjut. Adanya step, daftar langkah-langkah yang berurutan untuk menyelesaikan tahapan prosedur teks. Jadi ada tahapan-tahapannya, di situ adalah step-stepnya, langkah-langkah. Kemudian baru yang terakhir adalah result, hasil. Hasil dari semua ini tadi ada result, hasil dari langkah-langkah yang telah dilakukan. Agar bacakan struktur prosedur teks. Pada umumnya prosedur teks itu memiliki struktur sebagai berikut. Ada goal dan aim, berisikan maksud dan tujuan dari prosedur teks. Kemudian material, berisikan bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan tahapan suatu prosedur teks. Kemudian adanya steps, daftar langkah-langkah yang berurutan untuk menyelesaikan tahapan prosedur teks. Kemudian result, hasilnya, hasil dari langkah-langkah yang telah dilakukan. Nah ya, jelas, Pak sudah jelaskan panjang lebar. Kemudian sekarang contoh dari prosedur teks. Pak Guru ambilkan salah satu contohnya adalah how to connect a wireless mouse. Bagaimana cara menghubungkan mouse nirkabel. Nirkabel artinya tanpa kabel. First, pertama-tama, plug in your mouse receiver to your computer USB port. Then, the mouse driver will automatically be installed to detect the wireless mouse. Artinya, pertama-tama
tancapkan receiver mouse ke port USB komputer kamu. Kemudian driver mouse tadi akan terinstall secara otomatis untuk mendeteksi mouse nirkabelnya. Second, ini yang kedua, second, make sure that your mouse has a battery or is charged. To do this, flip the mouse over and remove the battery compartment cover. Yang kedua, pastikan mouse kamu memiliki baterai atau terisi dayanya. Untuk melakukan ini, balikkan mouse dan lepaskan penutup baterainya. Third, yang ketiga, turn on your mouse. Usually, the on-off switch is on the back of the mouse. Yang ketiga, nyalakan mouse kamu. Biasanya tombol on-off-nya itu ada di bagian belakang mouse. Oke, bisa kalian perhatikan, bisa diperhatikan sendiri. Kemudian, finally, akhirnya, your wireless mouse is ready to use. Yang terakhir, jadi finally, yang terakhir, mouse nirkabel kamu siap digunakan. Kalian paham? Semoga kalian paham dan mudah untuk memahami, pelajari dengan baik. Ini semua sudah Pak Guru berikan dan ini merupakan penjelasan dari yang setelah kalian catat. Sekali lagi, kalau belum jelas, belum lengkap catatan kalian, bisa kalian menulis yang Pak Guru berikan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.